Namaku Nadiran, usia 25 tahun. Aku tinggal di Bandung bersama ibuku dan adikku, Naila. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, kami mengurus sebuah toko oleh-oleh kecil peninggalannya di kawasan wisata Lembang. Toko kami sederhana berisi camilan khas Sunda, gantungan kunci, kain batik mimi, dan boneka kayu. Tak ada yang istimewa. Tapi bagiku, tempat itu adalah rumah kedua. Setiap tawa pelanggan, obrolan ibu di balik kasir, dan celoteh Naila saat membungkus barang, menjadi pengisi hari-hariku. Hari itu, udara cukup dingin, meski matahari bersinar cerah. Aku sedang menyusun rak keripik tempe ketika bel pintu toko berbunyi. "Selamat datang," ucapku otomatis sambil menoleh. Yang kulihat pertama kali adalah sepasang sepatu kulit mahan, lalu celana bahan hitam rapi, jaket krem elegan, dan akhirnya wajah seorang pria asing berkulit putih, berambut hitam lembut, dengan mata tajam seperti sedang membaca pikiranku. Dia tampak seperti bukan orang lokal, tapi tak seperti turis kebanyakan yang biasanya sibuk foto-foto. Pria ini hanya menatap sekeliling dengan ekspresi datar, cuek dingin. "Apa ada oleh-oleh yang unik dari sini?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia terbata, tapi cukup jelas. Aku sedikit terkejut. "Oh, ada. Tunggu sebentar ya." Aku mengambil boneka wayang dari etalas kaca. "Ini buatan tangan dari pengrajin lokal. Setiap ukiran punya makna, tergantung tokoh wayangnya." Dia memperhatikan boneka itu dalam-dalam, lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat senyumnya, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat hatiku sedikit berdebar. "Aku ambil 2, katanya singkat. Setelah membayar, dia mengangguk singkat dan melangkah keluar. Aku menghela napas, sedikit bingung dengan perasaan aneh di dadaku. "Siapa dia ya?" gumamku. Baru kali ini aku merasa toko kecil kami kedatangan seseorang yang membuat ruangan terasa berbeda hanya dengan kehadirannya. Dan saat bel pintu kembali berbunyi 5 menit kemudian, aku tersentak dia kembali. "Maaf, aku lupa. Apa bisa minta tas kertas yang lebih kuat?" Tapi sorot matanya seperti menyiratkan sesuatu yang lebih, seakan dia sengaja kembali. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku tak tahu saat itu bahwa langkah kecilnya kembali ke toko kami akan jadi awal dari cerita yang mengubah seluruh hidupku. "Maaf, aku lupa. Apa bisa minta tas kertas yang lebih kuat?" katanya sambil mengangkat kantong belanjaannya. Tapi jujur saja dia tak terlihat seperti pria yang sedang butuh tas. Matanya justru seperti sedang mencari alasan untuk tetap berada di dekatku. Aku mengambil satu tas baru dan menyerahkannya dengan senyum. "Ini agak lebih tebal. Maaf kalau yang tadi kurang kuat." "Terima kasih," ucapnya. Lalu, tanpa ku minta, dia menyambung, "Namamu siapa?" Pertanyaannya membuatku sejenak terdiam. "Nadira," jawabku sambil sedikit menunduk. Agak gugup, dia mengangguk kecil. "Nadira, nama yang cantik." Aku nyaris tak percaya pria seberkelas dia memujiku seperti itu. Rasanya seperti sedang masuk ke dalam drama yang kutonton setiap malam sebelum tidur. "Aku Hyunwoo," katanya memperkenalkan diri. Aku mengangguk pelan. "Nama Korea ya?" "Ya, aku kesini untuk rehat sejenak, jalan-jalan, cari sesuatu yang tidak bisa kubeli di Seoul." Aku mengerutkan kening. "Seperti apa?" Dia menatapku lama sebelum menjawab pelan, seperti ketenangan. Aku tak tahu harus bilang apa. Dan sebelum aku sempat menanggapi, dia tersenyum samar dan berkata, "Sampai ketemu lagi, Nadira," lalu pergi. Sejak hari itu, dia datang hampir setiap sore. Kadang hanya membeli 1 bungkus keripik, kadang hanya melihat-lihat dan berkata, "Hari ini lebih cerah ya." Aku tak mengerti apa yang dia cari dariku, atau dari toko kecil ini, tapi aku tak menyangkal bahwa aku mulai menantikan kehadirannya. Ibu sempat bertanya, "Turis Korea itu kok sering banget ke sini, Nadia?" Aku hanya tersenyum. "Mungkin dia suka keripik tempe, Bu." Tapi suatu hari, Hyunwoo datang dengan tampang yang sangat berbeda. Rambutnya berantakan, wajahnya letih, dan dia mengenakan pakaian yang tak serapi biasanya. Dia masuk dan berdiri lama di dekat rak gantungan kunci, lalu mendekatiku. "Aku akan kembali ke Korea lusa," ucapnya lirih. Hatiku seperti jatuh. Padahal kami bahkan belum benar-benar dekat. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan sesuatu yang penting? "Cepat sekali," jawabku, mencoba tersenyum meski dadaku sesak. Dia menatapku. "Aku ingin bertemu lagi, tapi mungkin bukan di toko ini." Aku terdiam. Lalu,
seperti kilat yang menyambar di langit, yang tampak tenang. Dia menatapku dan berkata, "Nadira, kalau aku minta tolong sesuatu yang agak gila, apa kamu mau mempertimbangkannya?" Aku memandang matanya yang kini tak seasing kemarin. Ada kegelisahan, ada sesuatu yang belum ia katakan, dan di detik itu, untuk pertama kalinya aku merasa bahwa hidupku yang datar ini mungkin akan segera berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. "Apa maksudmu?" "Tolong sesuatu yang agak gila?" tanyaku hati-hati. Yunwoo menunduk sejenak, seperti sedang menimbang kata. Lalu dia menatapku dalam-dalam. "Ayahku sakit parah, dan dia bersikeras ingin melihatku menikah sebelum semuanya terlambat." Aku menahan napas. Kata-katanya terdengar serius, tapi terlalu jauh dari realita hidupku. "Tunggu. Jadi kamu mau aku menikah denganmu?" "Secara teknis, iya. Tapi hanya pura-pura untuk sementara, sampai ayahku merasa tenang. Lalu, kita bisa berpisah baik-baik." Aku tertawa kecil, walau rasanya hambar. "Yunwoo, kita bahkan belum saling kenal." "Aku tahu," potongnya cepat. "Itu sebabnya aku tak akan memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak datang ke toko ini berhari-hari hanya untuk beli keripik dek. Aku butuh seseorang yang bukan dari lingkaranku, seseorang yang jujur, yang tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga dan aku menemukanmu." Aku berdiri terpaku, seperti tanah di bawah kakiku hilang. Ini bukan film, ini nyata, dan aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap paspor usang yang kusimpan dalam laci meja. Ibu dan Naila sudah tidur, tapi pikiranku masih berlari-lari ke wajah Yunwoo, tatapannya, ucapannya, permohonannya. Aku bukan siapa-siapa, aku cuma penjaga toko, tapi pria itu memintaku memainkan peran yang bisa mengubah hidupnya dan hidupku. Apa aku terlalu naif kalau bilang aku tertarik? 2 hari kemudian, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, masih belum percaya bahwa aku menerima tawarannya, tapi tiket itu nyata, visa darurat itu nyata, bahkan koperku juga nyata berisi pakaian sederhana dan beberapa baju hangat yang kupinjam dari sepupu. Sebelum naik pesawat, aku menerima pesan darinya. "Setibanya di Seoul, supir kami akan menjemput. Jangan takut, aku akan menunggumu." Dan benar saja, begitu keluar dari bandara, seorang pria berjas hitam membawa papan nama bertuliskan Miss Nadira. Aku menaiki mobil besar berwarna hitam, dan kami melaju melintasi kota Seoul yang asing tapi memesona. Hatiku berdebar ketika mobil berhenti di depan bangunan besar berlapis marmer putih, sebuah rumah atau mungkin lebih tepat disebut istana. Pintu terbuka, dan di sana dia berdiri, Lee Hyun-woo, dengan senyum kecil dan jas hitam elegan. "Selamat datang di Korea, Nadira." Dia mengulurkan tangan. "Mulai hari ini, kau istriku." Kalimat itu masih bergema di kepalaku, bahkan ketika tanganku sudah menyentuh tangannya yang hangat. Kami berdiri berhadapan di depan rumah besar itu, tapi suasana di sekeliling terasa dingin, seolah rumah megah itu menyimpan banyak rahasia yang tak akan mudah kupecahkan. "Kontrak pernikahan kita hanya berlaku di depan keluarga," ucapnya perlahan saat kami melangkah masuk. "Orang luar tidak boleh tahu." Aku menoleh, mencoba menangkap ekspresi wajahnya. "Kenapa?" Dia menatap lurus ke depan. "Karena, jika keluarga lain tahu aku menikah dengan gadis biasa, mereka akan menganggapku lemah. Aku tak bisa membiarkan itu terjadi." "Bukan sekarang." Aku hanya mengangguk pelan, tapi hatiku mencelos. Jadi aku ini istri yang disembunyikan? Hari-hari pertamaku di rumah itu seperti berada di dunia yang asing. Semuanya serba mewah. Pelayan-pelayan membungkuk tiap kali aku lewat, tapi pandangan mereka penuh tanda tanya. Aku tinggal di kamar tamu di lantai 3, jauh dari kamar Hyunwoo. Kami hampir tak pernah bertemu kecuali saat makan malam bersama keluarga. Dan setiap kali itu terjadi, aku harus memerankan istri yang manis dan sopan, menyajikan senyum yang kupelajari dari drama Korea yang dulu hanya kutonton dari balik layar ponsel. Ayahnya, Chairman Lee, tampak bahagia. "Akhirnya anakku memilih perempuan bukan karena harta." "Kamu tampak tulus, Nadira." Aku menunduk, menahan gemetar. Bagaimana kalau beliau tahu kebenarannya? Tapi yang paling menyakitkan adalah perlakuan dari satu orang, Kang Ji-hyun, wanita yang pernah disebut-sebut
sebagai calon istri pilihan keluarga sebelum aku muncul elegan, anggun, dan menatapku seolah aku tak pantas menginjakkan kaki di rumah ini. Jadi ini istrimu, Hyunwoo? Tanyanya dengan nada datar saat kami berpapasan di lorong. Menarik sekali pilihanmu. Hyunwoo tak menjawab. Dia hanya menggandeng tanganku, tapi tanpa kehangatan. Semua hanya demi sandiwara. Malam itu, aku duduk di balkon kamarku, memandangi kota Seoul dari kejauhan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi hatiku terasa sunyi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku membuat keputusan yang salah? Lalu ponselku bergetar. Hyunwoo, besok pagi ikut aku. Kita ke rumah sakit menjenguk apa? Aku menatap layar ponsel lama sekali, walau hanya pernikahan pura-pura. Tapi aku tetap harus memainkan peran ini sebaik mungkin, karena semakin jauh aku melangkah, semakin sulit untuk kembali. Dan saat aku memejamkan mata malam itu, aku tak sadar bahwa hari esok akan mempertemukanku dengan sosok yang akan mengubah arah kisah ini. Kakak iparnya. Pagi itu, mobil hitam mengantar kami ke rumah sakit tempat Chairman Lee dirawat. Suasana di dalam mobil sunyi, hanya suara deru mesin dan napas kami yang terdengar. Hyunwoo memandangi layar ponselnya nyaris. Sepanjang perjalanan, aku ingin berbicara, tapi entah kenapa, aku merasa harus menjaga jarak. Aku hanya istri di atas kertas, bukan di hatinya. Begitu tiba di rumah sakit, suasananya hangat, para suster tersenyum sopan, dan ruangan VIP itu tampak seperti kamar hotel bintang 5. Chairman Lee terbaring lemah di ranjang, tapi sorot matanya langsung berbinar saat melihat kami masuk. Nadira, Hyunwoo, katanya pelan, terima kasih sudah datang. Kami duduk di sisinya, aku menggenggam tangannya dengan lembut, berusaha memancarkan ketulusan, tapi sebelum aku bisa berkata sesuatu, pintu kamar terbuka. Seorang pria tinggi dengan jas biru gelap masuk dengan langkah percaya diri. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa. Di belakangnya, seorang wanita elegan mengikuti sambil menggandeng tangan anak kecil. Hyunjin opa, seru Hyunwoo sambil berdiri. Hyunwoo, balas pria itu datar, lalu tatapannya beralih padaku, lama penuh penilaian. Jadi ini istrimu? Aku berdiri dan membungkuk sopan, salam kenal, saya Nadira. Dia tidak membalas senyuman atau sapaan, hanya mengangguk pelan, lalu berkata, menarik. Di belakangnya, istrinya yang kemudian ku ketahui bernama Soo Min Kyun, hanya melirikku sekilas, belum duduk tanpa banyak bicara. Hyunjin Lee, kakak ipar yang seolah bisa membaca isi kepalaku hanya dari satu tatapan, dan sejak pertemuan itu, aku tahu dia mencurigaiku. Beberapa hari setelahnya, suasana di rumah keluarga Lee mulai terasa berbeda. Tersiar kabar bahwa Chairman Lee sedang mempersiapkan perubahan besar dalam perusahaan keluarga. Banyak yang bilang, keputusan sang ayah akan bergantung pada siapa anak yang lebih stabil, Hyunwoo atau Hyunjin, dan dengan munculnya aku sebagai istri Hyunwoo, segalanya jadi lebih rumit. Suatu malam, saat aku sedang berjalan di taman belakang rumah besar itu, aku mendapati Hyunjin berdiri sendirian, memandangi kolam kan. Kau dari Indonesia kan? Tanyanya tanpa menoleh. Iya, kau tahu betul bahwa keluarga kami bukan main-main. Apakah kau benar-benar siap hidup di dunia ini? Aku terdiam, lalu dia menatapku lurus. Atau kau hanya gadis biasa yang terlalu naif dan sedang bermain? Di apel, kata-katanya seperti pisau yang dingin, tajam, tapi terucap dengan nada sangat tenang. Aku menegakkan bahu dan menjawab pelan, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan tentang saya, tapi saya datang ke sini bukan untuk bermain. Dia menyipitkan mata sejenak, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan aroma ketegangan yang menggantung di udara. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar, untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Korea. Aku merasa takut bahwa sandiwara ini akan terbongkar, takut kalau aku bukan hanya akan kehilangan Hyunwoo, tapi juga harga diriku sendiri. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Sejak malam itu, aku mengambil keputusan, aku harus bertahan, bukan karena cinta, bukan juga karena kemauan, tapi karena harga diriku sendiri. Aku tahu mereka menganggapku tak pantas, bahwa aku hanya bayangan sementara dalam hidup Hyunwoo, tapi kalau mereka pikir aku akan lari, karena tekanan mereka salah besar. Pagi itu, aku duduk di meja makan keluarga, untuk pertama kalinya sendirian. Hyunwoo sudah berangkat sejak subuh tanpa kabar. Chairman Lee sedang menjalani kemoterapi.
Hanya ada Seo Min Kyung dan putranya yang diam menatapku seperti aku makhluk asing. Lalu muncul suara yang sudah akrab di telingaku, Kang Ji Hyun. "Selamat pagi, Nadira," katanya sambil tersenyum palsu. "Kau tampak tenang sekali untuk seseorang yang dipilih secara mendadak menjadi istri pewaris." Aku menatapnya dan tersenyum kecil. "Tenang bukan berarti tidak tahu diri, Ji Hyun Si." Tatapan Min Kyung langsung terangkat dari mangkuk supnya, dan untuk sesaat, aku tahu aku baru saja melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi aku tak peduli. Setelah sarapan, aku mendatangi manajer rumah tangga. "Ajarkan aku semuanya," kataku. "Etika keluarga, cara menyajikan teh, kode pakaian, bahkan menu makanan khas di acara resmi. Aku ingin belajar." Wanita paruh baya itu menatapku dengan kagum. Tidak banyak wanita yang datang ke rumah ini dan mau belajar dari awal aku. "Bukan banyak wanita," jawabku pelan. Hari-hariku berubah drastis. Saat Hyun Woo sibuk di kantor, aku sibuk menyiapkan diriku untuk peran yang bahkan tak pernah kuimpikan, menjadi bagian dari dinasti keluarga bisnis Korea. Aku mulai berbicara bahasa Korea dengan lebih lancar, mempelajari silsilah keluarga besar mereka, bahkan diam-diam mempelajari rencana bisnis dari majalah dan laporan tahunan perusahaan yang kubaca di kamar. Aku ingin menunjukkan kalau aku bukan cuma gadis desa yang dibawa masuk karena alasan iba. Namun, ketika aku mulai mendapat respek dari beberapa pelayan dan tamu keluarga, justru Hyun Woo yang makin menjauh. Dia pulang makin malam, bahkan pernah 3 hari berturut-turut tak menyapaku sama sekali, sampai akhirnya, malam itu, aku nekat menunggunya di ruang kerja. "Aku tahu ini cuma pernikahan pura-pura," kataku saat dia membuka pintu, terkejut melihatku. "Tapi setidaknya bersikaplah seperti kita rekan satu tim." Dia terdiam lama, lalu menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat ada sesuatu di matanya lelah dan ragu. "Kau serius ingin bertahan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, karena aku bukan bagian dari permainan ini, tapi aku juga bukan pion yang bisa dibuang kapanpun. Dia tak menjawab, tapi tiba-tiba berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberangku, dan dari situlah, untuk pertama kalinya, dia mulai menceritakan semuanya, tentang tekanan dari keluarga, tentang rasa bersalah pada ibunya, tentang persaingan dengan kakaknya, dan saat itu, aku sadar, mungkin aku tidak sendirian dalam sandiwara ini, mungkin kami berdua sama-sama sedang berusaha bertahan di dunia yang bukan milik kami sepenuhnya. Sejak malam itu, sesuatu di antara aku dan Hyun Woo perlahan berubah. Dia mulai pulang lebih awal, kadang menanyakan kabarku dengan singkat, bahkan pernah menemaniku sarapan tanpa kata-kata. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat jantungku berdetak lebih cepat. Namun di saat hubungan kami mulai mencair, badai lain diam-diam menggulung dari kejauhan. Kabar beredar bahwa ketua dewan direksi perusahaan keluarga akan mengadakan acara ulang tahun pernikahan emasnya. Sebuah pesta megah yang akan dihadiri seluruh pemegang saham dan kerabat konglomerat. Aku harus hadir sebagai istri Hyun Woo. "Apa kau yakin mau memperkenalkanku di depan mereka?" tanyaku saat kami berdiri di balkon rumah malam itu. Hyun Woo menatap langit, lalu mengangguk pelan. "Mereka harus tahu siapa yang berdiri di sampingku, walau awalnya ini hanya sandiwara. Sekarang aku butuh seseorang yang benar-benar bisa kuandalkan." Hatiku bergetar, tapi aku tidak bisa membiarkan perasaan itu menguasai. Aku tahu, pesta ini akan jadi ujian sebenarnya, bukan hanya untukku, tapi untuk hubungan kami. Hari pesta itu pun tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih keperakan yang menjuntai anggun. Riasan wajahku dibuat lembut, dengan sentuhan elegan khas Korea, dan ketika Hyun Woo masuk menjemputku, matanya terdiam sesaat, seolah tak mengenaliku. "Kau cantik sekali malam ini," ucapnya pelan. Aku hanya tersenyum. "Jangan lupakan peran kita malam ini. Kita harus lebih dari sekadar meyakinkan." Kami melangkah masuk ke aula pesta, bergandengan tangan. Sorot mata langsung tertuju pada kami. Para wanita dari keluarga elit menatapku dari ujung rambut hingga akad. Beberapa tersenyum sinis, beberapa hanya saling berbisik, dan di antara kerumunan itu, aku melihat Hyun Jil. Tatapannya masih tajam, tapi ada sedikit perubahan, seolah dia sedang menilai ulang posisiku. Namun bukan dia yang mengejutkanku malam itu. "Hyun Woo opa,
Aku tak menyangka kau sungguh-sungguh menikahinya. Suara Kang Ji-hyun terdengar lembut, tapi nadanya menusuk. Ia mendekat, berdiri di hadapanku. Aku pikir kau hanya bercanda waktu bilang akan menikahi gadis dari Indonesia. Aku menatapnya langsung, dengan senyum terkendali. Lucunya, aku pikir kau hanya bercanda waktu bilang kau sudah melupakan Hyun-woo. Ruangan jadi senyap. Beberapa tamu mulai melirik. Hyun-woo langsung menggenggam tanganku lebih erat. Ayo, Nadira, kita duduk. Malam itu, sebelum pesta berakhir, sesuatu terjadi. Seo Min Kyung tiba-tiba berdiri, dan meminta perhatian semua tamu. Sebelum malam ini selesai, izinkan aku memperkenalkan seseorang yang sangat penting untuk keluarga Lee. Semua mata tertuju padanya. Dia menoleh ke arahku. Inilah Nadira, istri dari adik iparku. Ia bukan hanya cantik, tapi juga pintar, sopan dan pantas berdiri di sini. Suasana hening. Beberapa tamu tampak terkejut. Aku sendiri tak tahu harus merasa senang atau justru curiga. Kenapa Min Kyung tiba-tiba memujiku? Apa ini benar-benar pengakuan? Atau justru langkah awal dari permainan yang lebih besar? Tapi yang ku tahu satu hal, aku tak bisa hanya menjadi istri pura-pura lagi. Mulai malam itu, aku harus menjadi istri yang benar-benar berdiri di sisi pewaris keluarga Lee, bukan karena cinta, tapi karena aku telah memilih medan pertempuran ini. Hari-hari setelah pesta itu berlalu cepat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa diterima setidaknya di permukaan. Para wanita sosialita mulai menyapaku, meski basa-basi. Pelayan-pelayan mulai memanggilku nyonya dengan lebih tulus. Bahkan Hyun-woo mulai mengajakku rapat kecil, mendengarkan opiniku tentang acara amal dan presentasi citra keluarga. Aku mulai percaya bahwa mungkin saja aku benar-benar punya tempat di sini. Tapi seperti kata pepatah, ketika kau mulai merasa aman, saat itulah dunia menggoyangkan fondasimu. Siang itu, aku hendak membawa makan siang ke kantor Hyun-woo. Ia bilang ingin mencoba bekalku sendiri untuk pertama kalinya. Hal kecil, tapi cukup untuk membuat hatiku berbunga. Namun saat aku tiba, pintu ruangannya setengah terbuka, dan yang kudengar membuat tanganku gemetar. Jadi, kau masih main drama ini? Berapa lama lagi kau pikir bisa menipu semua orang? Itu suara Ji-hyun. Lalu terdengar suara Hyun-woo, pelan tapi jelas. Aku tahu apa yang kulakukan, Ji-hyun. Ini bukan urusanmu lagi. Tapi Ji-hyun tidak menyerang. Bukan urusanku. Kau pikir kau bisa membawanya ke dalam keluarga Lee dan berharap semuanya akan selesai dengan indah? Dia cuma alat, Hyun-woo, dan kau tahu itu. Aku tak bisa menahan langkahku. Pintu terbuka sepenuhnya karena doronganku. Kalau aku memang cuma alat, setidaknya kalian berdua terlalu pengecut untuk jujur sejak awal. Suaraku gemetar, tapi jelas. Hyun-woo berdiri dari kursinya, terkejut. Nadira, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Aku menatap keduanya bergantian. Berapa banyak dari semua ini yang bohong? Mulai dari senyummu, genggaman tanganmu, atau setiap malam kau menatapku seolah aku mulai berarti. Ji-hyun tersenyum tipis. Akhirnya kau sadar. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak ingin menangis di depan mereka, tidak di ruangan itu, tidak di saat ini. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menggenggam surat undangan pesta amal yang akan digelar oleh Yayasan Keluarga Lee. Nama Hyun-woo dan Nadira tertera di sana pasangan tuan rumah. Tapi yang kurasakan bukan kehormatan, melainkan kehancuran. Lalu tiba-tiba, seseorang meletakkan secangkir teh di depanku. Seo Min Kyung, jangan terlalu berharap dari keluarga ini, katanya pelan. Kau akan kecewa. Aku menatapnya, ingin membenci, tapi justru yang kutangkap dari wajahnya adalah sesuatu yang aneh. Belas kasih. Kenapa kau bilang begitu? Tanyaku pelan. Dia hanya tersenyum kecil. Karena aku pernah sepertimu, berpikir cinta bisa datang dari perjanjian. Tapi nyatanya, dalam dunia seperti ini, hanya kekuatan yang bertahan. Dia berdiri, menepuk pundakku perlahan, lalu pergi. Malam itu aku sadar, jika aku ingin bertahan, aku tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Aku harus menjadi kekuatanku sendiri, dan kepercayaan akan kupilih dengan sangat hati-hati. Mulai sekarang, koperku sudah terbuka di atas tempat tidur. Separuh bajuku sudah kulipat masuk. Pagi tadi, aku menatap pantulan diriku di cermin, dan bertanya, apa aku masih punya alasan untuk bertahan di sini? Secara logika, jawabannya mudah tidak, tapi hatiku masih diam.
seolah menggenggam satu. Bisikan lemah, tunggu sebentar lagi, sebelum memutuskan benar-benar pulang ke Indonesia. Aku ingin menyelesaikan satu hal, pesta amal Yayasan Keluarga Le. Acaranya sudah dekat, dan semua mata akan tertuju padaku. Mereka ingin melihat, apakah Nadira akan hadir sebagai istri Hyun Woo. Atau menyerah di tengah jalan. Aku memilih hadir, bukan karena ingin memamerkan kekuatan, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak tumbang hanya karena dikhianati hari. Pesta tiba. Aku mengenakan gaun biru tua dengan detail rendah di bahu. Rambutku disanggul elegan. Saat turun dari mobil, semua kamera langsung mengarah. Kilatan cahaya menyilaukan, tapi langkahku tegak. Hyun Woo menunggu di tangga gedung. Ia mengenakan jas hitam klasik. Matanya langsung tertuju padaku. Ada keterkejutan di sana. Dan rasa bersalah yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Aku tidak menyangka kau akan datang, katanya pelan saat kami berdiri berdampingan. Aku menatap lurus ke depan. Karena kau menyangka aku akan pergi diam-diam? Dia menelan ludah. Terlihat ingin bicara lebih jauh, tapi kami harus melangkah ke dalam aula. Acara dimulai, pidato-pidato berganti, musik lembut mengalun. Dan akhirnya, momen utama tiba. Kami berdua naik ke panggung untuk membuka acara. Secara simbolis, Hyun Woo mengambil mikrofon lebih dulu. Suaranya tenang, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Saya ingin berterima kasih pada istri saya, Nadira, yang telah berdiri di samping saya, bahkan di saat-saat yang paling sulit, katanya. Ucapan itu membuat bisik-bisik mulai terdengar dari barisan depan. Beberapa bahkan terdiam, tampak tak percaya. Aku meliriknya. Tak ada naskah pidato untuk kalimat itu bukan bagian dari skenario. Saat giliran bicara, aku menghela napas. Saya berasal dari tempat yang jauh berbeda, tapi saya percaya. Kekuatan seseorang bukan diukur dari nama belakangnya, tapi dari bagaimana dia bertahan saat orang lain meragukannya. Aula hening, hanya suara tepuk tangan pelan terdengar dari satu sisi, anehnya dari arah tempat duduk Seo Min Kyun. Setelah acara selesai, aku keluar ke taman belakang untuk menghirup udara malam, tapi tak lama, langkah kaki terdengar di belakangku. Nadira. Hyun Woo, aku tidak berbalik. Kalau hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena aku tidak mempermalukanmu di depan publik, aku sudah mendengarnya dari atas panggung, tapi aku tidak berbohong. Katanya, kau memang berdiri di sisiku. Bahkan lebih dari yang bisa kulakukan untukmu. Aku menoleh perlahan. Kalau begitu kenapa tidak jujur dari awal? Dia terdiam, karena aku takut. Saat aku mulai jujur, perasaan ini akan jadi nyata. Malam itu, aku kembali ke kamarku tanpa melanjutkan packing. Mungkin aku bisa pergi sekarang, tapi hatiku ternyata masih ingin bertahan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda, bukan karena aku sudah memaafkan semuanya, tapi karena aku sadar, aku ingin bertahan bukan demi Hyun Woo, tapi demi diriku sendiri. Selama ini, aku terlalu sibuk menjadi istri yang layak. Terlalu sibuk membuktikan bahwa aku pantas berdiri di sisi pewaris keluarga konglomerat. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk berjalan atas nama Nadira, bukan sebagai pelengkap siapapun, dan langkah pertama adalah menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyuman para keluarga Le. Siang itu, aku secara tak sengaja mendengar percakapan dua pelayan senior. Mereka tidak menyadari kehadiranku di balik dinding ruang minum. Apa kau sudah dengar? Proyek aman yang dipamerkan di pesta itu. Katanya anggarannya di markup besar-besaran. Itu sudah biasa, yang penting citra lagi pula, yang tanggung jawab secara administratif. Kan Nadira, napasku cekat kaku. Aku sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen keuangan apapun. Aku segera masuk ke ruang kerja Hyun Woo, mencari berkas yang dimaksud. Dan di sana, di antara tumpukan proposal, kutemukan sebuah dokumen. Laporan pengeluaran fiktif dengan cap tanda tangan digital atas namaku. Jantungku berdegup kencang, aku dijebak, dan seseorang ingin membuatku terlihat seolah menyalahgunakan dana yayasan. Malamnya, aku menunggu Hyun Woo pulang. Begitu ia tiba, aku berdiri di depan pintu dengan selembar kertas di tangan. Apa kau tahu soal ini? Tanyaku langsung. Mataku menatap tajam. Dia mengambil kertas itu, membaca sekilas, lalu wajahnya berubah. Siapa yang menyisipkan ini? Seharusnya aku yang tanya, jawabku tajam. Karena kalau aku dipermalukan di media atau ditarik ke pengadilan,
namamu akan tetap aman, tapi aku bisa dihancurkan habis-habisan. Hyun Woo menatapku. Kali ini, sorot matanya tidak arogan, tidak juga defensif, tapi cemas. Aku akan menyelidiki ini, aku janji, katanya cepat. Aku mengangguk. Bagus, karena mulai hari ini, aku tidak akan lagi berdiri di belakangmu, aku akan berdiri di sisimu, kalau kau memang bersamaku. Tapi kalau tidak, aku akan berjalan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari seseorang yang tak terduga. Seo Min Kyung, temui aku tahu siapa yang ingin menjatuhkanmu. Hatiku berdetak cepat, aku tahu aku sedang mendekati pusat permainan. Dan kali ini, aku harus siap menghadapi segalanya tanpa ragu. Karena jika aku jatuh, aku akan jatuh sebagai Nadira yang memperjuangkan martabatnya sendiri. Tapi jika aku bertahan, aku tak akan pernah lagi dipandang sebelah mata. Restoran di Gangnam itu, Sabtu siang hari. Aku datang tepat waktu, duduk di meja pojok dekat jendela kaca besar. Lalu, seperti yang dijanjikan, Seo Min Kyung datang dengan mantel panjang dan kacamata hitam. Tanpa basa-basi, ia meletakkan sebuah amplop di hadapanku. Di dalamnya ada bukti, percakapan, transfer, dan salinan dokumen digital yang disisipkan atas namamu. Katanya datar. Kau memang dijebak, Nadira, dan pelakunya bukan orang jauh. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, kulihat nama yang membuat jantungku berhenti sesaat. Ji Hyun, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku membantumu? Lanjut Seo Min Kyung. Karena dulu, aku juga hampir dihancurkan olehnya. Dia cerdas, licik, dan tahu cara membungkus niat jahat dengan senyum manis. Aku memejamkan mata, mengingat semua kejadian. Ji Hyun selalu muncul di saat yang tepat, menawarkan bantuan, menyebarkan simpati, tapi diam-diam, ia menusukku dari belakang. Dia ingin kau terlihat rakus, oportunis, dan tidak pantas jadi istri Hyun Woo. Kalau kau terkoreng, dia bisa kembali menempati posisinya yang dulu. Aku mengepal tanganku. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Seo Min Kyung menatapku tajam. Kalau kau benar-benar serius, jangan hanya bicara, tunjukkan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja Hyun Woo, meletakkan semua bukti di mejanya. Dia terdiam lama, lalu berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Aku tahu Ji Hyun tidak pernah sepenuhnya melepaskan masa lalu, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Aku mendekat. Hyun Woo, jika kau benar-benar ingin melindungiku, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai suami, maka temani aku menegakkan kebenaran. Dia menoleh, wajahnya tegas. Kita akan bersihkan nama baikmu di depan keluarga, media, dan dunia. Aku janji. Hari rapat Dewan Keluarga datang. Ini bukan pertemuan biasa. Di ruangan besar yang dingin, semua anggota keluarga duduk dalam formasi rapi. Ji Hyun hadir, mengenakan setelan putih elegan, dengan senyum tipis yang anggun. Tapi senyum itu hilang saat Hyun Woo berdiri, dan memperlihatkan bukti penggelapan, dan manipulasi datang. Sorotan mata beralih, suara bergumam pecah, lalu, suara ketua keluarga ayah Hyun Woo menggelegar. Ini memalukan. Ji Hyun mencoba membela diri, tapi terlalu banyak bukti, terlalu jelas keterlibatannya, dan ketika rapat selesai, untuk pertama kalinya, aku berjalan melewati Ji Hyun tanpa menunduk. Dia menatapku tak lagi dengan senyum menghina, tapi dengan ketakutan. Malam itu, Hyun Woo menggenggam tanganku erat di balkon rumah kami. Terima kasih. Karena tidak menyerah, bisiknya. Aku menatap langit malam sewang, bukan karena aku kuat, tapi karena aku belajar untuk tidak lagi takut. Dan dibalik semua luka yang masih mengaring, aku tahu satu hal, aku bukan hanya istri dari pewaris konglomerat. Aku adalah Nadira, dan aku punya tempatku sendiri di dunia ini. Musim semi mulai datang ke Seoul, bunga-bunga plum mulai mekar di taman belakang rumah keluarga Lee. Taman yang dulu terasa asing bagiku, kini terasa seperti bagian dari perjalanan panjang yang penuh arti. Setelah kejadian di ruang rapat keluarga, posisiku perlahan berubah. Bukan karena semua orang tiba-tiba mencintaiku, tapi karena mereka mulai menghormati keberanianku. Dan itu jauh lebih penting daripada sekadar simpati. Beberapa media mulai meliput berita tentang penipuan internal yayasan dan istri pewaris yang difitnah. Wawancara demi wawancara datang padaku, tapi aku hanya menerima satu untuk stasiun lokal Indonesia. Dalam siaran langsung itu, aku bicara sebagai Nadira dari Yogyakarta yang menikah dengan pengusaha Korea, dan bukan sebaliknya.
Aku ingin perempuan tahu bahwa kita punya hak untuk didengar. Bukan karena status, tapi karena kebenaran yang kita perjuangkan, ucapku, dengan suara yang tenang tapi pasti. Suatu malam, Hyunwoo menatapku dengan wajah penuh perasaan. Aku dulu takut menikah, bukan karena cinta, tapi karena aku tak yakin bisa melindungi. Tapi kamu, ternyata bukan seseorang yang perlu dilindungi. Kamu yang justru menguatkanku. Aku terdiam sebentar, lalu menghela napas. Kalau kau bertanya, apakah aku mencintaimu? Ia menatapku, menunggu. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya, tapi yang pasti, aku mencintaimu bukan karena kau menyelamatkanku. Aku mencintaimu karena kau berjalan di sisiku, bukan di depanku. Dia menggenggam tanganku, tidak dengan ketergesaan, tidak dengan ego, tapi dengan ketulusan. Hari itu kami berjalan di tepian Sungai Han, tanpa rombongan pengawal, tanpa jas mahal, tanpa make up sempurna. Hanya kami berdua, bercerita, bercanda, dan berbagi diam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan, bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena aku tahu siapa diriku, dan siapa yang kini berada di sampingku bukan sebagai penguasa, tapi sebagai sahabat hidup. Aku tidak sempurna, tapi aku utuh, dan luka-luka yang dulu terasa menyakitkan kini menjadi pondasi dari cinta yang aku pilih dengan sadar. Pagi itu, matahari Solo terasa hangat di pipiku. Aku membuka jendela, menghirup udara segar, dan memejamkan mata sejenak. Hati ini terasa berbeda bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena aku akhirnya bisa berdamai dengan semuanya, termasuk dengan masa laluku. Hari ini, aku akan berbicara di hadapan ratusan perempuan dari berbagai negara dalam sebuah forum internasional bertema perempuan di persimpangan budaya. Bukan karena aku ahli, tapi karena aku pernah tersesat di persimpangan itu dan akhirnya memilih jalanku sendiri. Saat berdiri di atas panggung, mikrofon di tanganku terasa dingin. Namun, suara hatiku hangat. Aku bukan datang dari keluarga terpandang. Aku bahkan tak pernah membayangkan akan tinggal di Korea, apalagi menjadi bagian dari keluarga konglomerat. Tapi semua itu terjadi bukan karena mimpi indah melainkan karena keberanian menghadapi kenyataan yang tidak selalu manis. Para hadirin terdiam. Cinta bukan dongeng tentang pangeran menyelamatkan gadis desa. Cinta adalah dua orang yang sama-sama jatuh, lalu memilih untuk bangkit bersama. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita berani mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Aku menutup pidatoku dengan satu kalimat yang membuat ruangan hening beberapa detik sebelum akhirnya pecah oleh tepuk tangan. Perempuan yang tahu siapa dirinya tidak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan ketika dunia mencoba. Sepulangnya dari acara itu, aku kembali ke rumah. Di dapur, Hyunwoo sedang memasak sambil menyanyikan lagu yang nadanya sedikit kacau. Aku tertawa kecil. Sejak kapan kamu suka masak? Sejak tahu istriku lebih suka dipeluk sambil makan daripada disuguhi puisi gombal, jawabnya. Aku memeluknya dari belakang, menaruh dagu di bahunya. Terima kasih. Karena sudah tumbuh bersamaku, ia menggenggam tanganku, dan terima kasih. Karena tak pernah menyerah padaku, bahkan saat aku menyerah pada diriku sendiri. Itu, kami menulis ulang janji kami, tanpa pesta mewah, tanpa saksi penting, hanya dua orang, yang pernah hancur, kemudian membangun rumah, dari serpihan masing-masing. Aku menulis. Cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal meski tahu kita tidak selalu mudah dicintai. Dan saat lampu kamar dimatikan, aku sadar, ini bukan akhir kisahku, ini adalah awal dari hidup yang benar-benar kupilih sendiri.